Halo Gen Z yang keren dan teman-teman milenial, siap untuk mencari tahu hal-hal menarik bersama kami? Ini dia, Kepoin Gen Z. Usia pubertas, usia labil, di mana segala sesuatunya belum jelas. Kita ketahui bahwasanya setiap individu manusia memiliki potensi jiwa. Dan potensi tersebut ada dua jalan. Ada jalan fujur, ada takwa. Ada baik, ada buruk. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelemahan, ada kekuatan. Ada bakat, ada kecenderungan. Dan siapa pemuda-pemudi yang sukses? Yang dikatakan sukses tergantung siapa yang memproses, yang mengolah jiwa para pemuda-pemudi di akhir zaman. Kita ketahui bahwasanya jiwa adalah lahan di mana nilai-nilai kebenaran ditanam dan buahnya adalah kebaikan dari Tuhan di alam dunia maupun di alam akhirat kelak. Kita kepoin bagaimana pendapat Gen Z terkait dengan media sosial. Kepoin Gen Z yuk. Ayo, beri muka lo. Mundur saya. Hei, iki lagi gedang apa ta? Hei, iki lagi gedang apa? Hei, aja tenan ki moe. Ki lho barikan acara. Ayo, bantoni sik ayo. Ki lho barikan acara. Ayo. Mas karmu. Kamu kenapa kamu? Tadi kok agak kecewa kenapa? Tadi teman-teman saya Ini teman kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain? Lagi main game, Pak. Lagi main game. Ya boleh-boleh aja main game. Kan tadi siapa namanya? Kemal. Mas Kemal kan tadi masih ngajak ngomong, ya ngajak bicara. Sebenarnya ya ini masih fokus. Masih, Pak. Yep. Game apa itu? Gameran, Pak. Game perang. Game. Kalau sudah perang sudah nggak inget ya. Kanan kiri ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Abidin, Pak. Mas Abidin. Game. Terus ini? Izul. Mas Izul, ini Mas Kemal ya tadi ya. Ya, kalau boleh tahu, ini sebelum kita bahas game, media sosial bagi kalian itu seperti apa? Bagaimana kalian memanfaatkan media sosial? Bermanfaat. Coba Pak. Mas apa Abidin dulu. Ya buat berinteraksi sama teman. Buat berinteraksi. Ya. Terus Mas apa tadi? Izul. Mas Izul, bagaimana Mas? Untuk browsing, Browsing, game, ya, sama kayak Ya salah satunya tadi nih ya game ya. Kalau Mas Kemal sendiri? Ya biasanya buat nyari-nyari ide-ide gitu. Udah, kamu dulu yang nyantai. Oh iya. Nah, tidak terima tamu. Oke, Mas Abidin, kalau boleh tahu, kan media sosial itu kan luas ya. Ya. Pernah nggak ada grup di chat, ya, chat grup di grup itu pernah nggak buat grup itu? Pernah. Sama Pernah. alumni, sama apa ya, Pernah. teman-teman yang lainnya ya. Ya. Terus apa isinya di grup itu? Isinya ya buat silaturahmi juga. Silaturahmi. Ya. Contoh? Contohnya misal alumni, buat grup sama alumni, terus berinteraksi sama alumni, share-share cerita. Oke. Terus ada reuni ya? Ya. Sifatnya silaturahmi. Ya. Betul ya. Betul. Selebihnya? Biasanya ya Di grup itu ada something someone. wah itu beda lagi tuh gitu. Oke, Mas Izul, ya nanti kita bahas. Mas Izul sendiri pernah buat ada satu grup gitu di chat gitu. Apa yang kamu lakukan di situ? ngobrol-ngobrol, Ngobrol, sharing gitu ya? Ya. Saling berbagi. sering-sering. Berarti setelah masa-masa sekolah tetap komunikasi berjalan ya? Ya, Mas. Oke, silaturahmi. Kalau Mas Ekmal sendiri? Ya biasanya buat ngobrol-ngobrol sama temen, biasa kan, ya buat cerita-cerita juga. Kalau Berbagi misalnya pengalaman. butuh, ya berbagi pengalaman. Contoh Kalau apa itu? Gimana? Contoh apa? Contohnya ya. Oh, sekarang saya sudah sekolahnya di sini gitu. Nah ya melanjutkan nanti, sekolah di sini. sekolah di sana gimana rasanya ya? Biasanya kayak gitu-gitu. Gitu. Terus misal abis ini kan SMP Takmirul Iya, Islam ya. Takmirul Islam. Setelah ini kan kalian circle-nya misal kalian bertiga. Lulus dari SMP Takmirul ini kan terkadang ada yang beda sekolah. Ya. Itu bisa terjalin Iya, silaturahmi bisa. melalui grup seperti itu. Ya. Berarti Bisa banyak sekali. manfaatnya Bisa. seperti itu. Oke. Lalu mengingat usia kalian ini kan masa-masa usia pubertas ya. Sudah balik semua? Sudah pada balik? Ya. Terkadang ada ya berkomunikasi dengan ya seseorang lah gitu ya. Pernah? Ya pernah. Pernah. Ya. Terus pernah nggak itu komunikasi itu mengganggu ketika belajar mengajar? Pernah.
Pernah terganggu, nggak fokus, nggak konsentrasi gitu. Mungkin Lalu bagaimana solusinya? Sebentar, dari Mas Bidin dulu. Disenyapkan notifikasinya. Oh, disenyapkan. Iya. Oh gitu ya. Biar gak ada yang telepon, biar gak ada yang ngechat juga. Oke. Terus Mas Izul? Biasanya ya tak senyapkan juga, tak arsipkan. SIM? Ya, diarsip. Oh, diarsipkan. Diarsipkan berarti nggak ada notifikasinya berarti? Nggak ada ya? Oke. Terus? ya mungkin sama disenyapin atau kayak malah nggak usah digagas, nggak usah dipikirin, Nggak usah dihiraukan. nggak usah Nggak dihiraukan usah kalau ada dihiraukan. notifikasinya. Serius, nggak usah dihiraukan. Tapi pikiran fokus ke materi yang disampaikan guru Insya atau Allah. Insya Allah. Pernah nggak buyar gitu? Pernah. Pas lagi Dimarahin sama guru, Pak Guru? bukan dimarahin sih. Tapi? Diberitahu ya, diingetin. Diberitahu? Ya. Apa? Ekspresinya gimana? Ngelamun gini? Ya ngelamun terus ngobrol Atau sama mungkin pena diputar-putar gini terus? Oh ya juga. Yang berbicara kelihatan mengalami. Iya, seperti itu. Iya. Terus apa lagi? Kalau sudah pikiran buyar ketika sekolah. Pikiran Ngelamun, ya kayak gitu-gitu lah ngelamun. terus diajak ngobrol temen gitu juga. Diajak Pas ngobrol lagi nggak fokus serius, gitu? Ya, Lengah. terus diajak terus. Salah satunya game, fokus sama game. Ya. Iya. Terus ini Mas Iqbal ajak bicara. Sebenarnya dengar sebenarnya. Tapi kayak sepertinya kayak mengganggu gitu ya. Iya. Apalagi tadi kelihatannya ada kamu teriak kalah gitu ya. Iya. Sampai kalah. Yang salah siapa itu kalau gitu? Ya. Jangan itu dong. Jangan terlalu jujur. Enggak, maksudnya yang salah siapa? Oh ya salah. Ya, kita nggak menghukumi loh ya. Cuman maksudnya kira-kira yang jadi muhasabah, maksudnya introspeksi diri siapa? Saya sama Gim. Kenapa kok kalian merasa harus introspeksi? Karena nggak apa Karena lalai. Coba Mas Isur dulu. Ya. Dari tadi diam terus ya. Karena lagi seru main game. Lagi soal main game. Terus? Terus sampai lupa sama Ya, sampai nggak fokus. Kami nggak fokus. Oke. Terus pernah nggak? Ini kan kaitannya sama komunikasi ya. ya. Pernah nggak ada waktu di mana di situ kita harus mendirikan ibadah, mendirikan sholat sehingga terlewatkan, bukan apa ya, bukan meninggalkan tapi terlewatkan waktunya. Maksudnya tertunda, bukan Ya. terlewatkan. Pernah? Pernah juga. Oke. Di samping fokus jadi kurang nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi ketika belajar, Ya. juga ibadah juga ini Iya. juga pengaruh juga ya. nggak telat ibadah Gitu, di telat-telat akhir gimana? waktu mungkin kadang. Tapi di sekolah masih aman. Kalau di sekolah soalnya selalu jemaah. ya, tertib ya di sini ya, Tertib. disiplin, ya, waktunya sholat gitu, Ya. waktunya makan. Ketika waktu jam istirahat, apa yang kalian lakukan? Ya, jajan, Jajan, Ya. Ngobrol-ngobrol sama temen. sholat, makan. makan jajan ngobrol sama temen yang di Oke, beda oke. kelas. Oke, mengingat ini game itu kan butuh kuota, Ya. ya kan? Lalu dari mana itu kuota? Apa menyisihkan uang jajan? Saya menyisikan uang jajan. Hebat, Mas Yusuf? Saya pakai wifi. Ya, pakai wifi. Iya. Kalau misal di luar? Di luar kadang punya kuota, kadang enggak sih. Oh itu. Kalau misal nggak ada kuota, Ada kuota, gabut. kabut. Abang. Mas Akmal. Kalau misalnya lagi di luar ya ini kuotanya kadang beli sendiri, kadang juga masih dibeliin. Oh, masih beliin ya. Jujur sekali. Mudah-mudahan orang tuanya banyak rezeki ya. Lancar rezeki ya. Amin. Oke, terima kasih Sapa Mas Abidi, Mas Izul ya, dan Mas Akmal sudah berbagi ya tentang media sosial. Ya alhamdulillah, sebenarnya media sosial ini tergantung kitanya. Iya. Kita memanfaatkannya ke arah yang positif atau negatif. Sebenarnya media sosial ini sebenarnya banyak manfaatnya di situ. Ya. Tapi saya yakin teman-teman dari SMP Takmirul Islam selalu memanfaatkan media sosial dengan baik. Insya Allah. Nge-game boleh-boleh aja, ya. Tapi pada tempatnya, waktunya juga jangan terlalu berlebihan, ya kan? Ya. Terus kalau misal kita mau chatting atau yang lainnya ya, atau misal di grup kita manfaatkan untuk mempererat silaturahmi. Pasti. Jangan sampai, mohon maaf, berlebihan Ya. dengan Ya. seseorang itu nggak baik, ya. Dan itu bisa merusak konsentrasi kita. Ya. Karena kan memperhatikan orang-orang, mohon maaf, belum jelas statusnya, itu jangan sampai berlebihan. Lebih baik kita perhatikan ke orang tua, ya kan? Kita perhatikan siapa lagi? Sama teman-teman. Saudara dulu dong, ya kan? Satu saudara ada berapa?
Saudara saya anak tunggal. Anak tunggal? Wow, sama dong Nah. Mas Akmal. Kalau Mas Yusuf? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Kamu? Tunggal. Tunggal juga? Oh sama, kita sama dulu. Jadi walaupun kita kita maksudnya nggak ada saudara kakak adik, paling tidak kan ada sahabat, ya kan sahabat itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah itu kita kasih perhatian ke mereka gitu, karena banyak manfaatnya, gitu kan. Terus setelah itu sebelum sahabat guru dulu dong, ya kan. Orang tua, Guru, kan guru, orang tua ada 3, ya kan. Salah satunya adalah yang melahirkan dan juga yang mengajarkan kita, entah itu ustadz, kiai, atau mungkin ustadzah, atau mungkin guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu apapun yang membuat kita itu semakin lebih baik lagi. Guru itu penting. Setelah orang tua, baru guru. Bermedia sosial, silahkan. Jangan sampai terputus komunikasi. Ya, gara-gara media sosial, jangan sampai terputus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beres ibadahnya, beres hubungan dengan sesama, insya Allah itu cita-cita kita dicapai. Amin ya Rabbal Amin, amin. Sukses selalu teman-teman dari SMP Takmirul. Semangat ya sekolahnya dan insya Allah sukses sekolahnya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Kepoin Gen Z. Ih, lucu banget gak sih ini? Ya ampun. Iya, tapi aku udah punya itu. Iya, yang warna ini kok. Tapi itu keluaran lama nggak sih? Ini keluaran lama ini lebih mahal tahu. Warnanya juga bagus. Tapi lucu. keluaran baru lebih bagus, lebih update. Itu kan model lama. Kamu nggak tahu style ya? Ini tuh lebih mahal, berarti lebih bagus kualitasnya, lebih lucu juga deh tuh. Ini juga lucu loh keluaran terbarunya. Iya, tapi kan kayak gitu doang. Udah Kalian basi lagi apa sih? Belanja online. Belanja online sih boleh, tapi nggak usah sambil ngomel-ngomel juga kali. Ya, Ya, emang nggak apa-apa sih. Kenapa sih? Ini kan juga aku beli buat kebutuhan besok. Iya, beli sih boleh, tapi nggak usah sampai foya-foya juga kali. Nggak foya-foya kok, kita kan lagi butuh. Iya, besok kan ada acara. Besok ada acara. Emang kenapa sih kamu kok ngurusin kita banget gitu sih? Kan kalian masih pakai uang orang tua. Ya kan. Halo Gen Z yang keren dan teman-teman milenial, siap untuk mencari tahu hal-hal menarik bersama kami? Ini dia, Kepoin Gen Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok tadi rame banget kedengarannya, lagi ngapa ini sebenarnya? Ini kita tadi lagi belanja online, terus dia tiba-tiba nyamperin. Kan kalian juga masih belanja pakai orang tua. Oke. Ini belanja online berarti ya? Iya. Belanja apa sih kalau boleh tahu? Aku butuh sepatu buat besok, ada acara. Kalau Kalau aku sih lagi butuh baju ya, soalnya baju aku di rumah habis. Kamu kenapa tadi? Mereka suka banget beli barang-barang yang nggak terlalu berguna, padahal mereka masih pakai uang orang tua mereka. Gitu. Harganya berapa sih? Mahal nggak? Enggak kok, murah. Nah, ini kan kamu masih sekolah, ya kan? Sekolah apa? SMP? SMA? SMP. SMP ya? Kalau sudah tahu masih sekolah, mengingat itu barang kan harus beli kan, pakai uang. Nah, uangnya dari mana? Kalau aku sih itu ya masih ada dari orang tua. Dari orang tua. Tapi aku masih sisihin dikit sih buat kayak beli-beli kayak gini. Gitu. Jadi ada uang jajan buat sekolah Iya. disisihkan. Hebat dong. Contoh 10.000 disisihkan berapa? Aku kan kalau seminggu itu sangku itu 100.000 ya. Terus nanti itu palingan 20 atau 30 itu disisihkan. Berarti dari 20%, 30% itu Iya. disisihkan ya. Berarti budaya menabung berarti ya. So, terus kamu? Aku kalau belanja kayak gini tuh 50-50. Jadi dari aku mungkin 50%, dari orang tua juga 50%. Oh gitu ya. Ya, jadi aku juga nabung juga buat beli ini. Kamu kan tadi cari sepatu ya? Iya. Terus kamu tadi cari apa? Baju. Cari baju. Di rumah sudah ada? Udah ada, Udah tapi ada. Kenapa kok tambah lagi kenapa? Kalau boleh nih, boleh berbagi. Kenapa kok mau tambah lagi? soalnya ini lucu desainnya, bagus. Apa ada promo? Iya, ini kan Ada. ada 12 ya. Ini lagi ada promo. Iya, akhir tahun. Iya. Kan Oke, jadi oke. enak banget kalau nggak check out gitu loh. Oke, siap. Jadi ini namanya siapa kok gitu? Namanya? Nama? Namanya siapa? Raina. Raina, kamu? Naila. Naila. Alin. Alin. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? Mbak Alin? Aku kelas 2 SMP. Kamu? Kelas 2 SMP juga. SMP semua ya berarti ya? Berarti SMP. Pernah nggak? Misal nih,
ini barang datang nggak sesuai yang diharapkan. Kamu kan hobi belanja online nih, pernah nggak? Pernah. Pernah. Lalu apa yang kamu kecewa? Marah-marah? Ya, kalau misal barangnya kekecilan gitu mungkin tak kasih ke adik sepupuku. Oh gitu. Iya. Berarti masih bisa bermanfaat berarti ya. Masih. Oke. Terus kamu? Kalau aku misalnya barangnya nggak sesuai ya, aku ya agak kecewa sedikit. Terus abis itu kalau misalnya nggak sesuai ukuran, itu misalnya aku bisa kasih ke teman aku atau enggak aku pre-love lagi. Oh gitu ya. Iya. Berarti masih bermanfaat juga ya berarti Iya. ya. Berarti sedekah berarti ya kan? Iya. Oke. Lalu kalau kamu suka belanja online juga? Suka. Kenapa? Ini kan teman-teman kamu kan juga belanja sesuai kebutuhan juga ya? Iya. Sesuai kebutuhan. Kamu juga suka belanja ya? Apa biasanya belanja? Biasanya aku beli pakaian, Beli pakaian. beli peralatan juga buat di rumah, di sekolah juga ada. Terus biaya untuk ini? Biasanya aku pakai uang sendiri. Uang sendiri? Iya. Berarti kamu menyisihkan juga ya seperti itu ya? SMP Tamiro luar biasa ini. Tetap menyisihkan buat ini ya, kebutuhan-kebutuhan pribadi ya? Iya. Tanpa merepotkan orang tua. Lalu di samping media sosial itu kan ada belanja online. Setelah itu ada apa lagi? Mungkin buat Game? komunikasi. Game? Game. Oke, tahan dulu komunikasi. Game pernah? Game. Aku nggak punya game sih. Iya. Enggak, kalau kalian pernah game nggak? Enggak. Pernah? Apa kalau kamu? Aku biasanya main game online aja. Game online. Gitu. Tapi ada kuota juga kan? Makan kuota juga. Iya. Ini Pakai wifi. Oke. Terus ada game, ada belanja online, ada lagi apa? Komunikasi ya? Iya. Chat, ya aplikasi-aplikasi tertentu lah ya. Itu tujuannya apa ya? Buat Ngobrol. Ya. Ngobrol. Ada grup-grup alumni atau grup? Ada. Ya. Jadi nggak terputus silaturahmi ya. Selain itu? Selain itu kalau aku ya kayak medsos itu aku biasanya buat itu nyari-nyari barang, habis itu kayak mau nge-pre-love barang Searching lagi. juga ya? Iya. Ya. Terus bagi kamu media sosial gimana? kadang buat search kayak tugas-tugas gitu, mungkin aku nggak tahu di buku juga nggak ada gitu, aku mungkin search dari HP. Oke. Terus juga bisa kalau mau tanya-tanya bisa langsung ya? Iya. Melalui akses internet akses media sosial, insya Allah bisa sama teman-teman ya berbagi ini misal ada tugas nih dari sekolah buat harus besok malam belum memungkinkan untuk bertemu, berarti video call atau mungkin ini ya dilihat materinya apa gitu ya, seperti itu ya. Berarti bagus ya. Berarti media sosial kalian manfaatkan dengan baik. Ada nggak suka dukanya ketika bermedia sosial? Misal ada yang pasang status, ternyata status itu nyindir kita gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah, iya. Bagaimana kamu menyikapinya? ya aku biasa aja sih, soalnya kalau dibiarin ya mereka nanti cari sendiri. Oh hebat. Berarti nggak usah direspon gitu? Nggak usah direspon. Kalau kamu? Biarin aja, pokoknya kalau selagi aku nggak salah aku nggak bakal marah. Oke. Bagaimana kamu bisa mengetahui kalau kamu nggak salah? Soalnya aku nggak pernah mungkin aku nggak pernah berinteraksi sama mereka, terus tiba-tiba mereka mungkin nggak suka sama aku apa gimana gitu, jadi ya udah nggak peduli aja. Oke. Kalau kamu? Kalau ada yang kayak gitu ke aku sih, aku juga nggak bakal Nggak menghiraukan sama Iya. sekali ya? Nggak menghiraukan. Ya selagi aku nggak ngurusin hidup mereka atau mereka nggak ngurusin hidup aku juga, aku nggak apa-apa. Oke, ya prinsip kamu seperti itu ya. Iya. Dan itu nggak membuat capek kita. Pernah nggak ketika belajar ya, ketika belajar di sekolah ya, khususnya di sekolah kalian kan masih SMP nih, guru masih menjelaskan, itu buyar tuh fokusnya, konsentrasi ya. Misal kayak chat belum dibalas, waduh gimana nih? Sedangkan ini harus mengikuti pelajaran, gimana? Pernah nggak alami seperti itu? Pernah. Gurunya menyampaikan kita, ya Pak, ya Bu, tapi nggak paham. Pernah? Pernah? Pernah. Seperti apa? Contoh seperti apa? Pas itu kan kayak pernah kan itu guruku lagi ngejelasin materi. Nah itu tuh aku kepikiran kayak tentang barang aku yang belum sampai ke rumah gitu. Nah itu tuh udah hari H datang. Sebelum kamu sekolah sudah kamu tanyakan ke sana ke yang bersangkutan? Belum. Iya makanya aku kepikiran. Belum puas gitu ya? Iya tapi setelah gurunya jelasin aku minta jelasin balik. Oke, gitu. Terus kamu? Kalau aku biasanya guru jelasin itu nggak fokusnya gara-gara mungkin
tadi ada chat yang belum kebales, apa mungkin besok ada event apa gitu, aku belum nyiapin eventnya itu dengan baik. Jadi kayak guru jelasin itu pikirannya kemana-mana gitu. Dari Buya deh, kalau kamu? Aku sih konsentrasi semua nggak fokus karena aku suka lupa naruh barang. Oh, lupa naruh barang. Biasanya kayak aku naruh barang penting yang harus dikembalikan, aku lupa. Terus pas makan pelajaran aku bingung. Jadi mau fokus belajar apa fokus inget-inget barang yang mana. Tapi biasanya aku langsung minta penjelasan langsung. Oh gitu ya, selalu ya, agar kita sampai benar-benar paham ya. Oke, berarti media sosial sebenarnya nggak masalah, sepakat ya, nggak masalah. Tergantung kita menggunakannya untuk apa, untuk agar bermanfaat atau banyak mandorotnya, tergantung kita yang menggunakan. Nah makanya belanja boleh-boleh aja, tapi sesuai kebutuhan dan juga biaya juga harus diperhitungkan juga. Kalau misalnya terlalu mahal, jangan memaksakan ya, karena nanti nggak jadi baiknya nanti bagi diri kita. Dan juga jangan sampai kita membebani orang tua juga, masalah kuota dan juga masalah biaya kita membeli barang kan juga butuh ya bantuan dari orang tua juga gitu, seperti itu. Jadi ya mungkin bagus apa yang kalian lakukan dengan menabung dan apa kalau bisa mau belanja itu sesuai kebutuhan kalian, jangan terlalu berlebihan. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Kepoin Gen Z yuk. Kita telah menyaksikan bahkan mendengarkan pendapat dari teman-teman Gen Z terkait dengan media sosial. Ada beberapa poin yang kita ambil dari pendapat-pendapat mereka. Kita bermedia sosial boleh-boleh saja, akan tetapi jangan sampai media sosial itu melalaikan ibadah kita kepada Tuhan kita. Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah jangan sampai media sosial, kita boleh bermedia sosial, itu melalaikan perintah orang tua kita atau mungkin dalam memenuhi hajat orang tua kita. Jangan sampai kita remehkan itu. Yang ketiga adalah jangan sampai media sosial ini mengganggu konsentrasi atau fokus kita dalam belajar maupun bekerja. Ayo teman-teman yang masih masa pendidikan atau mungkin yang bekerja, jangan sampai media sosial bisa mengganggu konsentrasi atau fokus kalian dalam bekerja maupun belajar. Yang keempat adalah jangan sampai media sosial ini mengganggu atau mungkin terputusnya komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Pemuda-pemudi yang sukses adalah pemuda-pemudi yang bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Semoga cita-cita kalian tercapai dengan memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. See you next time.